Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Potabuga, asal kelas 2A dengan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembahasan tentang hukum pidana yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Ibu Profesor Dr. Heni Nuraini, SHMH. Sebelum memasuki review hukum pidana itu sendiri, saya akan mereview tentang hukum itu sendiri, yaitu hukum adalah suatu kaidah, norma, asas, dasar yang berlaku di masyarakat. Cangkupan ilmu hukum sangatlah luas, dan sampai saat ini belum ditemukan satu arti spesifik tentang apa itu hukum. Dan itu berhubungan dengan pendapat seorang ahli, yaitu Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa definisi hukum sejatinya masih dicari-cari oleh para sarjana hukum di masa saat mereka masih hidup. Ilmu hukum itu diibaratkan sebagai sebuah pohon, di mana ada batang, akar, daun, ranting, cabang. Dan dalam hukum, cabangnya yaitu ada dua yang utama, yaitu ada hukum pidana dan hukum perdata. Apa itu hukum pidana? Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Sedangkan hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum individu yang satu dengan individu yang lain atau perseorangan. Memasuki review tentang hukum pidana, yaitu atau disebut juga stafreh, merupakan hukum publik, di mana hukum tersebut mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Yang pertama yaitu ada hukum pidana material, di mana berisi tentang larangan dan keharusan yang dilakukan di masyarakat. Namun apabila larangan dan keharusan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi, yang dimana sanksi tersebut akan bersifat lebih tajam daripada sanksi cabang hukum lainnya. Contoh dari hukum pidana material yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua yaitu ada hukum pidana formil, di mana negara diberikan hak untuk menyelenggarakan sanksi bagi pelanggar hukum pidana material. Contoh dari hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Memasuki tentang hukum pidana material, menurut Profesor Mulyanto, bahwa hukum pidana material terbagi menjadi tiga, yaitu ada perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua yaitu ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Dan yang ketiga yaitu ada sanksi pidana atau disebut juga dengan criminal procedure. Kembali lagi pada perbuatan pidana atau disebut juga dengan criminal act, bahwa perbuatan pidana ini berhubungan atau menyangkut dengan asas legalitas atau disebut juga dengan dalam bahasa Belanda yaitu nullum delictum nolla poena sine praevia lege poenadi, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Perbuatan pidana ini biasanya didasarkan pada perbuatan, dan biasanya perbuatan pidana itu berbentuk tertulis. Yang kedua yaitu ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang berhubungan dengan asas kesalahan, di mana tiada pidana tanpa kesalahan. Dan asas kesalahan ini yaitu dapat tidak tertulis. Pertanggungjawaban pidana biasanya berdasarkan pada living law atau kehidupan dalam masyarakat. Dan pertanggungjawaban pidana juga yaitu didasarkan pada kesalahan. Dan yang ketiga yaitu ada sanksi pidana, yaitu buah hasil dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Selain terbaginya hukum pidana material, terdapat juga fungsi hukum pidana, yaitu yang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi hukum pidana secara umum dan fungsi hukum pidana secara khusus. Yang pertama yaitu fungsi hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat sehingga mencapai ketertiban, keamanan, demi kesejahteraan dalam masyarakat tersebut, khususnya dalam masyarakat warga Indonesia. Dan yang kedua yaitu fungsi hukum pidana secara khusus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi, dan sanksi tersebut akan bersifat lebih tajam daripada sanksi cabang hukum lainnya atau disebut juga dengan pencegahan. Dalam kata memperkosanya yaitu memiliki artinya yaitu memaksakan kehendak dalam definisi sosial. Hukum pidana tidak terlepas dari sanksi,
Dan ada sanksi yang bernama ultimum remedium, di mana atau disebut juga sebagai sanksi terakhir, obat terakhir yang memiliki definisi sebagai pedang bermata dua atau apabila digunakan maka bagaikan mengiris daging sendiri. Ultimum remedium ini hanya akan digunakan dalam tataran teori. Dalam tataran praktik maka tidak boleh digunakan kecuali dalam restoratif justice yang sedang ramai dibicarakan sekarang.